Puji nama Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita masing-masing. Dan kita akan membaca di dalam 1 Korintus 13 ayat yang ke-11. 1 Korintus 13 ayat 11. Jika saudara sudah temukan, mari kita sambut firman Tuhan dan kita akan baca bersama-sama. 1 Korintus pasal 13 ayat yang ke-11. Kita baca. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Kita akan lanjut belajar kebenaran firman Tuhan dari hal fase-fase pertumbuhan. Fase-fase pertumbuhan rohani atau iman. Saudara, saya ingatkan beberapa hal yang sudah kita pelajari sebelum kita lanjut. Pertama adalah pertumbuhan itu mutlak dalam diri setiap orang percaya, sebab itu adalah hal yang alamiah. Manusia yang terdiri dari tubuh, jiwa dan roh harus bertumbuh, terjadi pertumbuhan secara seimbang. Sebab jika tidak ada keseimbangan di dalam pertumbuhan jiwa, tubuh, jiwa dan roh, atau roh, jiwa dan tubuh seseorang, maka dia tidak termasuk kategori normal. Itu sebabnya mengapa ada anak-anak yang harus disekolahkan di sekolah luar biasa, karena beberapa faktor. Ada yang keterbelakangan di dalam jiwanya, ada karena cacat tertentu pada fisiknya, dan lain-lain sebagainya. Nah, yang satu ini seringkali tidak menjadi perhatian yang serius dalam setiap kehidupan orang percaya. Ketika tubuh seseorang mengalami cacat dan tidak normal, segera segala macam upaya perjuangkan begitu rupa supaya ia kembali normal. Ketika jiwa seseorang juga tidak normal, berbagai upaya dilakukan supaya jiwa orang itu kembali normal dan sewajarnya. Tetapi yang aneh adalah banyak sekali yang tidak memperhatikan akan pertumbuhan yang mutlak harus terjadi di dalam kehidupannya, yaitu dari sisi rohani. Nah, ini yang membuat gereja Tuhan tidak dapat menjadi kekuatan rohani secara jemaat dan secara individu sebagai orang percaya. Mereka adalah pribadi-pribadi yang rapuh di dalam menjalani hidupnya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan,
Sedangkan apa yang kita baca di dalam Alkitab menyatakan dengan sangat jelas bahwa pertumbuhan iman, pertumbuhan rohani itu mutlak. Dan mau tidak mau, setiap orang akan memasuki fase-fase pertumbuhan itu di dalam kehidupan rohaninya, sama seperti pertumbuhan seorang manusia yang baru lahir, yang memasuki masa bayi, masa kanak-kanak, masa remaja, dan pemuda maupun pemudi, masa dewasa, dan terakhir meninggal dunia. Ini semua akan dilewati oleh setiap makhluk hidup yang namanya manusia, yang di dalamnya ada tubuh, jiwa, dan roh. Sehingga mau dengan tidak mau juga, walaupun dia tidak mau, pada saat dia sudah menjadi orang percaya, itu akan tetap terjadi. Tuhan akan membawa dia masuk dalam fase-fase pertumbuhan ini. Bagi mereka yang tidak mau memasuki fase-fase pertumbuhan rohani atau iman ini, itulah yang sering kita temukan dan juga yang Paulus temukan tadi, apalagi di dalam jemaat Korintus, menemukan kanak-kanak. Aku tidak bisa berbicara kepada kamu sebagai orang rohani, sebab kamu masih kanak-kanak. Jadi, ditemukan bahwa umumnya banyak orang percaya hanya berhenti sampai di situ. Sampai kepada kanak-kanak atau anak kecil, sedangkan pertumbuhan ini akan berjalan terus. Dan jangan lupa bahwa setiap fase pertumbuhan ini ada patokan waktu. Sama dengan hidup kita. Dari sejak lahir 0 tahun sampai kepada hari ini sekian puluh tahun. Ini sudah dilewati. Nah, begitu juga sejak kita menjadi orang percaya, juga ada hitungan waktu. Sudah berapa lama kita menjadi orang percaya? Sudah berapa lama dari sejak kita lahir baru? Kalau seseorang belum lahir baru, tidak bisa dihitung sebagai orang percaya. Nah, saudara, ketika kita tidak mau terus bertumbuh dan hanya mau sampai di sini, atau hanya sampai kepada masa remaja, pemuda, dan pemudi, maka ada banyak yang kita tidak tahu rancangan Allah dalam hidup kita. Itu banyak sekali. Ada ingat kalimat salah satu pujian yang kita nyanyikan tadi? Ajaib untuk dimengerti. Ini kalimat puitis, ajaib untuk dimengerti. Kalau saudara merenungkan lebih dalam dan menemukan apa yang Daud tulis, itu sulit untuk dimengerti. Kata sulit ini membutuhkan suatu kerinduan yang sangat mendalam untuk dimengerti apa kehendak Allah, dan setelah ditemukan memang ajaib di luar daripada kemampuan kita berpikir. Dugaan kita, sangka kita, apa yang terjadi, apa yang sedang kita alami, ini sangat berat. Tapi begitu ajaib untuk dimengerti, barulah kita bisa berkata seperti tadi salah satu pujian, Yesus baik, teramat baik.
barulah kita bisa kalimatkan segala sesuatu yang Tuhan perbuat adalah baik. Kapan itu bisa terucap? Setelah sampai kepada kalimat ajaib untuk dimengerti. Nah ini, tetapi kalau kita hanya mau tetap tinggal bayi dan kanak-kanak, atau orang percaya hanya mau bayi dan kanak-kanak, ini banyak hal yang dia tidak akan mengerti. Dan ketika banyak hal yang kita tidak mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, disitulah iblis mengambil keuntungan. Disitulah iblis mengambil keuntungan untuk membuat kita tawar hati, kecewa, dan tidak dapat lagi mengakui Allah atau Tuhan Allah, Yesus Kristus Tuhan, itu adalah baik adanya. Kenapa kita tidak bisa lagi mengakuinya? Oleh sebab kita tidak memahami apa yang Dia kehendaki atas hidup kita, sedangkan yang sedang kita hadapi di dalam hidup kita, kita anggap itu bukan perbuatan kasih Tuhan. Nah, saudara, apa yang membingungkan di sini? Tentang esensi apa dari Tuhan yang kita tidak bisa mengerti ketika kita tidak mau bertumbuh di sini? Pertama-tama yang paling mengganggu kehidupan kita di dalam kita hidup sebagai orang percaya, kalau kita tidak mau bertumbuh, adalah tidak dapat mendalami kasih Tuhan. Kenapa? Ketika kita tidak bisa mendalami kasih Allah di dalam kehidupan kita, berarti seluruh kehendaknya juga kita tidak bisa dalami. Kita tidak bisa mengerti. Kita tidak akan pernah berkata ajaib untuk dimengerti. Kata ajaib untuk dimengerti itu adalah telah melewati satu pergumulan yang dahsyat di dalam kehidupannya, barulah terakhir setelah dia mengerti, dia berkata ajaib untuk dimengerti. Tapi kalau kita tidak melewati pergumulan dahsyat untuk mengerti apa itu kehendak Allah yang dikatakan kasih adanya, kita akan berkata sukar dan terlampau sulit dan tidak bisa dimengerti. Nah, disinilah kesempatan iblis menggarap kita. Saudara, setiap fase pertumbuhan yang dipatok oleh waktu ini, sikonnya berbeda-beda. Dunianya berbeda-beda. Ini dunia bayi. Ini dunia bayi. Ini dunia kanak-kanak. Ini dunia remaja. Ini dunia dewasa. Saya istilahkan saja istilah dunia. Dan ini dunia orang mati. Mari kita renungkan sejenak. Jelas masa bayi di luar ingatan kita. Tidak ada seorang pun yang dapat mengingat masa bayinya. Orang hanya mampu mengingat masa anak-anak. Dan masing-masing orang berbeda-beda. Ada yang masih bisa mengingat tatkala dia usia 3 tahun, 4 tahun. Nah, saudara, juga termasuk pemahaman di sini berbeda-beda.
Ini kita tidak usah hitung, ya, karena tidak tahu apa-apa itu. Semua terima beres. Dan apapun yang dilakukan seorang bayi, ya, itu hanya gerakan, hanya hal-hal yang alamiah sebagai seorang bayi. Tetapi ketika mulai kanak-kanak, kita sudah mulai, seseorang sudah mulai berkenalan dengan dunia di luar bayi ini, dan dia bisa berinteraksi dan lain sebagainya. Contoh, termasuk kita juga jadi kanak-kanak. Coba ketemu dengan anak-anak maupun bayi yang belum bisa bicara. Kita tahu dia belum bisa bicara, tapi aneh, kita aja ngomong, apa? Kenapa? Mau makan? Lapar? Padahal dia jawab yang apa? Lu udah meleleh. Gak bisa. Kenapa kita berkomunikasi? Ya pada saatnya berkomunikasi dengan seorang bayi yang belum tahu apa-apa, tapi pada saat dia mulai mengerti, berinteraksi dengan siapa yang ada di sekitarnya, entah orang, entah lingkungan dan lain sebagainya, sudah mulai ada punya mau. Masih ingat ketika kasih makan anak susah? Harus kasih cicak dulu, cecak, baru Nah, saudara, dan karena situasi kondisi ini berbeda-beda satu dengan yang lain, maka perlakuan daripada orang tua terhadap pertumbuhan anak juga berbeda-beda di dalam memelihara mereka. Apalagi kalau kita bicara soal memelihara, bukan cuma sampai kanak-kanak, sampai kepada saat-saat tertentu di mana dia sudah bisa mandiri dalam segala hal menghadapi hidup ini. Nah, pertanyaannya, apakah yang dialami ketika, atau pengalaman apakah yang dialami dalam situasi kondisi masa bayi sampai kepada masa kanak-kanak ini? Tidak berbeda dengan pengalaman iman kita, pengalaman rohani kita ketika masih bayi dan masih kanak-kanak, maka kita juga mengalami pengalaman-pengalaman khusus dan perlakuan-perlakuan istimewa yang Tuhan berikan kepada kita dan kita alami dan nikmati. Makanya nyanyian kesukaan kita, Yesus baik, teramat baik. Dan disuruh lagi ayun-ayun jempol. Apa lagunya, Frans? Bagaimana? Terus untuk, bayangkan, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tidak boleh lagi satu, harus Tuhan Yesus baik. Itu nyanyian kesukaan. Kenapa? Karena kita semua, ini yang perlu kita sadari. Apa yang kita alami di sini, pengalaman kasih apa yang kita alami di sini, renungkan dulu. Karena saya hapuskan di sini. Nah, ini yang perlu kita pahami supaya tidak menjadi kecewa. Apalagi namanya kecewa kepada Tuhan. Seperti yang saya sudah pernah saksikan, orang-orang yang kecewa dengan Tuhan. Padahal Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Pengalaman apa yang kita peroleh di sini? Atau perlakuan apa yang menjadi perlakuan apa dari Tuhan kepada kita selama kita berada di dalam fase ini? Mari kita lihat di sini.
pengalaman kasih apa dari Allah yang kita alami tatkala kondisi kita masih seperti bayi dan kanak-kanak. Dan ketika kita sudah menjadi pemuda remaja dan menjadi dewasa. Tidak berbeda dengan pengalaman hari-hari yang kita temukan di dalam setiap keluarga kita masing-masing. Pengalaman yang kita alami di dalam kehidupan kita sehari-hari adalah segala macam bentuk kelembutan di dalam kasih itu kita nikmati tatkala kita masih bayi. Tidak ada satu orang tua yang memperlakukan kasar kepada anaknya. Ada orang tua mengeluh berkata, aduh, ini anak satu malam menangis, nanti subuh baru berhenti, jadi nanti subuh baru kami tidur. Bayangkan itu. Dan tidak ada satu orang tua suami istri dengan bayinya yang nangis rewel satu malam dan berkata, diam di situ, bodoh. Tidak ada. Tidak ada. Dua orang tua ini pusing, bahkan pusing memikirkan, kenapa, ada apa dengan ini anak, ada apa? Apa perutnya masuk angin atau merasakan kesakitan dan lain sebagainya, karena dia belum bisa bicara. Akhirnya dua suami istri tidak tidur, jaga, rawat. Semua bentuk pelayanan kasih itu dinyatakan dalam bentuk kelembutan. Siksanya itu orang tua, nangis terus sudah, sambil mata tertutup karena sudah mengantuk, dia gendong. Sudah, saya tidak tahu juga ajaran dari mana kalau anak itu tidur, bahwa anak itu pasti tidur kalau pakai. Nah, tahu itu turun temurun dari dahulu kala. Mungkin frekuensi bunyi itu mungkin ada pengaruhnya, ya. Ya, mungkin kalau dianalisa secara ilmu bunyi. Terakhir tidak bunyi. Kenapa? Orang tua duluan tidur. Nah, saudara, itulah perlakuan yang kita alami. Sama juga, tidak beda, kata Alkitab, bahwa seseorang yang terima Kristus baru saja mengalami kelahiran baru, itu sama dengan seorang bayi. Karena saudara mendengar begini, kenapa ya, kalau dulu saya berdoa cepat sekali Tuhan jawab, sekarang setelah tambah lama ikut Tuhan, tambah susah, tambah lama, dan tunggu sampai sekarang Tuhan belum jawab. Pernah dengar? Kalau saudara tidak pernah dengar, jangan saudara sendiri yang mengatakan itu, sehingga orang lain yang dengar. Ya. Keluhan berikutnya ada, atau komentar berikutnya adalah, dulu saya ikut Tuhan waktu masih belum lama terima Yesus, semua lancar, Tuhan berkati, Tuhan buka jalan. Sekarang kok tambah susah ya? Dulu saya belum melayani, luar biasa berkat Tuhan. Sekarang sudah melayani, tambah banyak pencobaan. Nah, ini kalimat-kalimat seperti ini sudah menandakan, sudah mulai bingung ini orang. Nah, inilah pengalaman kita. Tidak beda. Tetapi seiring dengan waktu, berarti juga mutlak pertumbuhan itu harus terjadi. Maka masa kanak-kanak ini mulai lewat.
Sebab ketika pertumbuhan itu mulai terjadi di dalam kehidupan kita, saya tekankan lagi, sejalan dengan itu waktu, perlakuan orang tua terhadap anak berubah. Bukan kasihnya berubah, bukan. Begitu juga Allah memperlakukan kita, juga sudah ada caranya sendiri. Saya harus pakai kalimat ini, saya tidak bisa katakan berubah. Nanti saudara katakan, ada nyanyian Tuhan Yesus tidak berubah dahulu, sekarang sampai selamanya. Kasih Allah tidak berubah, tapi cara Allah memperlakukan kita sesuai dengan rancangannya juga tidak sama ketika kita masih baik. Waktu saudara dan saya masih bayi, belum bisa bicara, belum bisa berinteraksi dengan orang lain, tidak ada orang tua yang begitu anaknya, oh ini anak tidak boleh, dia harus cepat, umur 20 tahun sudah harus jadi profesor. Hah? Kemudian apa yang terjadi? Dari sejak lahir baru 3 bulan, 3 bulan itu kan tengkurap. Dia mulai ajar A, B, C. Tidak bisa. Dia memang bilang A, tapi dia cuma teriak. Itu tangisan bayi kan? Tangisan bayi itu kan cuma A, tidak U. Mana ada bayi menangis U atau itu kuntilanak itu. Tidak ada bayi menangis. Tidak ada, coba tanya di tetangga saudara yang duduk di sebelah. Anakmu bagaimana? Mau menangis? Nah, ini ya. Jadi saudara, tidak mungkin dipaksakan, apapun tidak mungkin. Tapi ketika usia tertentu, jauh hari sebelumnya kita sudah mulai pikirkan, ini dikasih masuk. Kalau dulu tidak ada, kalau dulu zamannya saya dulu tidak ada TK, belum ada TK. Namanya SR, bukan SD. Apa itu SR? Sekolah rakyat. Memang betul-betul sekolah rakyat, tidak bayar. Ya. Sekarang masuk sekolah bukan main, puluhan juta, baru TK, cuma makan kacang hijau tiap hari, di situ playgroup, mahalnya luar biasa. Nah, kemudian kalau sekarang kan sudah macam-macam. Selain TK ada lagi sebelumnya TK apa? Hah? Oh, itu PAUD lain, itu program pemerintah untuk pendidikan anak. Ya, di bawahnya playgroup. Apa ini banyak ibu-ibu guru dang. Apa di bawahnya playgroup? Mahalnya luar biasa kan? Padahal cuma main-main di situ. Nah, sesuai dengan tingkat. Jadi jauh-jauh hari sebelum waktunya, orang tua sudah pergi survei ke sekolah-sekolah yang mana yang bagus. Ada yang bagus tapi mahal dan lain sebagainya. Untuk apa? Bukankah lebih baik seperti itu? Salah satu ibu rohani yang menubuatkan anaknya, Tuhan Yesus sudah mau datang, jadi tidak usah sekolah. Kalau ini terjadi, dan benar anaknya tidak sekolah, dan anaknya adalah seorang putri, dan sekarang so tua, tidak sekolah dan tidak menikah. Saya mau tanya ini nyong-nyongnya, ada siapa mau menikah dengan perempuan yang tidak sekolah, tidak tahu baca, tidak tahu apa-apa? Kenapa? Tuhan Yesus sudah mau datang. Terakhir belum datang-datang. Nah, saudara, jadi perlakuan sudah beda. Dan apa yang saudara alami? Ketika sudah sekolah dan dia masih tidur, apa yang saudara lakukan? Sudahlah, nanti besok saja pergi sekolah, tidurlah. Tidak. Ada saat-saatnya dia sudah sekolah, masih mata masih tutup, sudah dikasih bangun, dikasih duduk, dilap mukanya supaya segar, sambil dia tidur kasih pakai sepatu, kaos dan lain sebagainya, setengah tidur dia di bawah pergi. Nah, sekarang kita renungkan, kejamnya ini orang tua. Apakah itu kekejaman?
Kalau bukan kekejaman, kenapa perlakuan seperti itu kepada anak-anak? Nah ini sudah mulai muncul ajaib untuk dimengerti. Rupanya bukan cuma Tuhan yang ajaib, mereka juga banyak yang ajaib. Anak masih tidur so pakai sepatu. Kenapa, saudara? Lah, karena perlakuan sudah beda demi masa depannya. Dan segala apa yang dialami di sini, ini transisi ini, apa yang dialami, apalagi sesudah mulai remaja, bukan lagi kelembutan-kelembutan saja, walaupun dasarnya adalah kelembutan. Tetapi di sini bentuk pengalaman kasih itu untuk kita bisa mengerti sehingga itu menjadi ajaib adalah dalam bentuk didikan. Mari buka Alkitab. Sekarang kita baca Ibrani. Ibrani pasal 12. Sudah dapat? Ibrani pasal 12 mulai ayat 4. Nah, ini perlu kita baca bergantian ya. Laki-laki. Ya, dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Ganti. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Nanti tetapi jika kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak haram. Selanjutnya, dari ayat kita yang sebenarnya beroleh ganjaran dan menghormati. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek, sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tapi dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Ganti. Sebab itu, kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Saya mau tanya, siapa di sini waktu kecil belum pernah kena cambuk? Ini bukan ajar loh, hajar. Ini ayat sudah ya, minggu lalu pernah juga dibahas. Pernah kena cambuk? Aduh sering, tentu nakal dia ini, jujur. Ya? Pernah kena cambuk? Tapi kalau kita baca di sini, waduh, tidak bagus juga ya. Kenapa? Cuma ditulis bapak yang menghajar, ibu tidak ditulis sini. Tapi jangan juga menyangka tidak ada ibu-ibu algojo. Oh, banyak juga ibu-ibu yang algojo. Nah, mari kita renungkan sekarang. Saudara tahu apa? Bisa saudara nangkap apa ayat yang tercantum di sini akibat daripada hajaran itu? Kalau kita tidak memahami memang bahaya.
orang-orang yang dihajar di sini, dinasehati dengan kalimat yang ada pada ayat 12 dan 13. Sebab itu, kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Ini bukan osteoporosis, ini bukan. Ya. Lutut yang lemah, bukan. Tapi ini adalah kondisi real yang dialami oleh orang yang dihajar oleh Tuhan. Berikut. Nah, saya perlu ajak saudara coba baca 12-13. Saya mulai dari sini dulu untuk kita mendalami. Yang lalu hanya dibaca. Sekarang kita mau mendalami. Ya, sebentar ya. Sebelum ayat 12-13 sebagai dampak yang bisa terjadi untuk diantisipasi, firman Tuhan sudah memberikan gambaran dan suatu wawasan untuk dapat dipahami akan hal ini. Saya bacakan ayat 11-nya ya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu diberikan tidak mendatangkan sukacita. Kita tanya ulang. Katanya dia sering dicambuk. Waktu dicambuk itu tertawa. Ada? Atau apa? Bapak, ampun Bapak, ampun. Itu betul. Tidak ada orang yang dicambuk yang tertawa. Betul. Nah, saudara, ini dalami ya. Makanya dikatakan tadi, jangan anggap enteng akan didikan Tuhan. Maksudnya bukan hanya kita remehkan atau oleh hanya karena kita takut dipukul baru melakukan ketaatan, bukan. Tetapi artinya jangan meremehkan itu adalah supaya kita bisa benar-benar memahami kenapa ini Tuhan timpahkan dalam hidup saya. Kenapa ini terjadi? Bukankah Allah itu kasih adanya? Tapi kenapa ini terjadi? Tidak mendatangkan sukacita. Saya baca dulu ya. Tetapi duka cita. Tetapi kemudian, ini hasilnya, hasil akhirnya. Ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Bisa saudara nangkap dilatih? Itu tujuan Allah. Nah, tetapi bagi orang yang sedang mengalaminya ini harus siap mengantisipasinya. Apa yang dia harus diantisipasi? Nah, ayat 12 saudara baca. 2, 3. Dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang tidak terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Orang yang tidak dapat memahami kehadiran kasih Allah dalam bentuk didikan, banyak yang jatuh. Banyak yang kecewa. Banyak yang tidak tahan. Kenapa pemahaman mereka hanya memahami Allah itu kasih adanya, dan kasih itu identik dengan kelembutan. Nah, ini bahayanya saudara. Bayangkan kalau orang tua kita tidak pernah mendidik kita, kita tidak akan pernah jadi seperti ini.
Bahasa orang dulu berkata tidak pernah jadi orang, padahal memang orang. Kenapa? Dan kita jadi seperti ini juga karena sudah pernah dihajar. Kata dihajar ini jangan orang tua pikir, nak, nggak dengar itu, kamu dengar ya? Jadi siap-siap kita bagi kan? Bukan artinya kita sebagai orang tua mau jadi algojo di rumah. Kemudian juga memperlakukan dengan cara yang tidak benar. Tetapi kita bicara ini soal didikan. Berapa banyak kali kita dapat mistar atau apapun yang semacamnya ketika kita mulai disuruh baca A, B, C. Waduh, anak-anak orang tua bangga sekali, biasa. Anak-anak sudah tahu A, B, C. Ya kan? Itu JD baru 2 tahun mungkin ya, sudah A, B, C, D. Ya, A, B, C, D, A, B, C, D. Itu sampai kepada Z pun bisa. Tapi begitu kita juga dulu kami adakan nyanyian ABC kan? Ya, tapi begitu disuruh basku sambung B dengan ba. Kita tidak tambah bah. Ya kan? Kemudian jadi. Dan begitu disuruh sambung lagi bi, jadi babi. Ya kan? Rupanya kita memang selalu mulai dengan itu, belajar itu dulu. Kalau nyamannya tempo dulu saya sekolah, ini si Didi. Nah, itu zaman tahun berapa itu? Tahun 50-an. Si Didi makan pisang. Iya. Ini monyet si Didi. Tapi kan untuk bisa menyambung huruf menjadi suku kata, dan suku kata menjadi satu kata, dan kata dikumpul-kumpul kata menjadi satu kalimat, itu makan waktu. Makan waktu. Itu sebabnya ada orang yang lancar bicara tapi tidak lancar membaca. Tapi yang paling heran lagi sering saya temukan, sarjana tapi baca tak putus-putus. Nah, makanya kalau saudara baca Alkitab, ya, itu gampang. Sementara kita bisa tes ya, siapa yang baca Alkitab. Ini kan baca sama-sama, jadi tidak kedengaran. Apalagi malas baca, tetangga yang duduk di sebelah baca, kedengaran suara. Banyak sekali saya temukan. Jadi kalau baca Alkitab, apalagi kalau cuma sendiri, tolong baca bersuara. Jadi lancar saudara. Banyak saya temukan tidak bisa membaca lancar. Padahal S2 tidak boleh. Ya. Di mana-mana saya temukan seperti itu. Baca notulen tak putus-putus. Bukan notulennya yang tak putus-putus, DP baca. Oke, nah, perhatikan. Ini adalah antisipasinya. Jadi ketika Allah menyatakan atau kasih Allah hadir dalam hidup kita dalam bentuk didikan, jangan kita kecewa. Tidak usah kita bingung. Kita tahu bahwa sekarang kita mulai tinggalkan masa kanak-kanak. Ada ingat apa yang Paulus katakan? Waktu aku masih kanak-kanak, aku berpikir dan merasa diri seperti kanak-kanak, berpikir seperti kanak-kanak, bicara seperti kanak-kanak. Tapi ketika masa sudah dewasa, aku tinggalkan kanak-kanak itu. Makanya dikatakan di sini, sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Tangkap ini ya. Tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Dan luruskanlah jalan bagi kakimu. Kenapa? Ini keterkaitan. Oleh sebab kalau tangan lemah, lutut goyah, dengan sendirinya jalannya tidak bisa lurus.
Terus kenapa ini tangan yang lemah dan lutut? Ini akibat daripada kehadiran hajaran Tuhan. Maka kalau kita tidak siap, bisa membuat lutut goyah dan tangan lemah dan jalan tidak karuan. Siapa punya tugas menguatkan? Kuatkanlah kita sendiri. Karena itu kita sudah harus pahami kenapa Tuhan saya hadapi, kenapa ini ajaran Tuhan, ini didikan Tuhan. Lutut kuatkan supaya bisa tetap berdiri tegak teguh, tidak tergoyahkan. Bagi mereka yang tidak siap, itu sebabnya imannya goyah. Tidak bisa berdiri lebih lama lagi di dalam Kristus dan dia jatuh. Tangan jadi lemah. Ia tidak akan dapat lagi bekerja dengan baik. Dia tidak akan dapat melayani Tuhan lagi dengan baik. Kenapa? Kecewa dengan Tuhan. Bahkan ada orang yang sangat bikin perhitungan dengan Tuhan. Yang dia kehendaki, kalau saya berbuat seperti ini, Tuhan harus berbuat seperti itu. Kalau saya melakukan ini, Tuhan harus memperlakukan saya juga sebagaimana yang saya kehendaki. Jadi ini adalah pamrih. Melakukan segala sesuatu dengan pamrih. Main hitung-hitungan dengan Tuhan. Bukan ketaatan karena mengasihi Tuhan, tapi ketaatan karena ada maunya untuk diikuti oleh Tuhan. Itu sebabnya pendirian iman mulai kompromi dengan hal-hal dunia. Pelayanan menjadi semakin merosot. Karya kasih kita kepada Tuhan dengan apa yang kita kerjakan, tangan ini adalah untuk bekerja, itu mulai jadi lemah. Kenapa? Seharusnya ini langkah yang Tuhan berikan untuk melangkah menuju kepada fase berikutnya, yaitu dewasa. Tapi kita tidak lulus di dalam didikan itu. Kenapa kita tidak lulus dalam didikan itu? Sebab hanya mau kelembutan Tuhan. Hanya mau tetap bayi. Tidak bisa, saudara. Mana ada bayi besar? Tidak ada kan? Bayi itu semua kecil. Kalau ada bayi besar berarti bayi raksasa. Perhatikan setiap ibu melahirkan, selalu ada pertanyaan seperti ini. Laki-laki atau perempuan? Sudah dijawab, persis dokter. Berapa kilo? Dia mau tanya lagi berapa kilo? Beratnya berapa? Panjangnya berapa senti? Dia tanya lagi panjang. Karena memang bayi waktu lahir memang ditimbang, diukur, dan lain sebagainya, bukan cuma jenis kelaminnya laki atau perempuan. Nah kalau ada bayi beratnya 60 kilo, saya tidak tahu bagaimana saat itu ibunya hamil. Tidak ada. Nah, jadi disinilah kita memahami, saudara. Pada saat kita hadapi dan alami hal-hal seperti itu adalah proses yang Tuhan sedang lakukan, membawa kita kepada langkah berikutnya untuk menjadi dewasa. Belum lagi bicara pendewasaan. Dan ini tidak bisa kita tolak. Kalau kita tolak, ada ayatnya yang tidak enak di telinga tadi. Semua anak yang Tuhan terima dihajarnya.
Dan kalau kita tidak mau dihajar, maka kita adalah anak-anak haram. Itu terjemahan baru tidak bagus. Anak-anak gampang. Terjemahan sebenarnya haram. Nah, jadi mari kita menerima juga dengan kasih dan lebih mengasihi Tuhan. Sama seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan yang kita baca. Pada akhirnya hasilnya luar biasa. Itu sebabnya kita pun kemudian menjalani hidup kita dengan apa yang didikan-didikan yang kita terima di rumah, orang tua kita, didikan yang kita terima berupa ilmu di sekolah formal maupun non formal dan lain sebagainya, dan jadilah seperti sekarang. Nah, saudara, apakah kita akan berhenti sampai di sini? Belum. Karena fase berikutnya adalah menjadi dewasa. Nah, ini kita sudah harus siap. Karena untuk itulah kita dididik. Baik dalam didikan secara ilmu pengetahuan secara manusia lahiriah, maupun didikan Tuhan untuk iman kita bertumbuh menjadi matang dan dewasa, melalui berbagai apapun yang Tuhan hadirkan dalam hidup kita untuk mendidik kita. Dan apa yang kita alami berikutnya? Kita tentu tidak selamanya hanya berada di dalam pengalaman kanak-kanak remaja ataupun juga pemuda, tapi harus menjadi dewasa. Apakah yang paling nampak untuk kita identikan dengan kedewasaan ini? Maka Tuhan membawa kita kepada pengalaman tanggung jawab dan kemandirian. Ini dewasa. Mari kita buka Alkitab kita. Filipi pasal 2 ayat 12. Filipi pasal 2 ayat 12. Sudah dapat? Kita baca. 2, 3. Iya, ini dia. Jadi Paulus melihat jemaat Tuhan di Filipi, ketaatannya bagus. Tetapi Paulus menginginkan bahwa mereka memahami lebih daripada itu, bahwa ketaatan itu harus terus-menerus dilakukan dalam kehidupan ini, sampai kepada benar-benar satu ketaatan, kemandirian yang di dalamnya penuh dengan tanggung jawab. Masih ingat ketika kita masih kanak-kanak dan remaja? Apa yang orang tua sering kasih ingat pada yang menyangkut dengan didikan kita? Belajar. Jangan banyak bermain game. Belajar. Tetapi ketika sudah mulai kuliah,
situasi kondisi memaksa setiap orang untuk tidak lagi harus ada yang teriak-teriak, belajar, belajar. Tidak. Kenapa? Karena mereka sudah mulai memasuki masa dewasa. Apalagi kalau dikirim pergi sekolah dan dia tinggal di kos dan tidak ada lagi orang tua berkata, belajar, cepat bangun, belajar. Tidak ada. Sudah harus mulai mandiri. Cepat bangun. Dan kemudian orang tua yang penuh kasih ini berkata, makan dulu, jangan lupa makan, nanti sakit perut di sekolah, makan dulu. Tidak ada. Sendiri harus mengatasinya. Belajar. Sudah diajarkan, sekarang mulai mengatasinya. Kalau kurang rajin, terpaksa tiap hari yang paling gampang apa? Super mie, Indomie. Dengan ceplok telur sudah selesai tiap hari. Makanya DP model muka juga rupa Indomie. Iya. Ya, kan kita tahu kan ada zat tertentu yang ada di dalam yang bisa mengganggu pertumbuhan fisik. Iya. Kenapa? Itulah makanan anak kos. Nah, contoh, tapi semua sudah harus dilakukan. Kalau dulunya tidak, semua beres di atas meja. Malah duduk di meja baterai. Mbok, mana nih? Baterai sama dia punya mbok. Mana. Jadi sekarang, ini dia. Bikin sendiri, semuanya sendiri. Dan hal kanak-kanak itu telah kutinggalkan, kata firman Tuhan. Nah, ketika al kanak-kanak ini ditinggalkan, maka mau dengan tidak mau segala sesuatu yang ada keterkaitan dengan kanak-kanak dan kekanak-kanaan itu sudah ditinggalkan. Apa yang membuatnya ia meninggalkan semuanya itu? Sebab ketika kita sudah mulai dewasa, sepanjang di sini ini kita masih menerima didikan dalam bentuk kata-kata. Tapi ketika Tuhan membawa kita masuk kepada pendewasaan, bukan hanya didikan melalui kata-kata, tetapi didikan dalam bentuk berbagai realita hidup yang kita hadapi. Realitas hidup inilah dalam berbagai macam bentuk peristiwanya itu yang akan mendidik kita lebih dalam lagi untuk menjadi dewasa. Terus apa yang kita mau katakan? Kita tidak mau menerima dan tidak mau menghadapi realita hidup ini? Tidak bisa, karena kita masih hidup. Kecuali sudah mati. Terus kepada siapa kita akan mencari jawaban atas setiap pergumulan dan problem yang kita hadapi dalam hidup kita? Tidak ada ajaran, tidak ada solusinya di dalam pendidikan apapun di dunia, di sekolah sampai perguruan tinggi apapun, tidak ada. Tidak ada yang mengajar kita bagaimana menyelesaikan masalah hidup, tidak ada. Hanya ilmu ada. Nah, disinilah kemandirian ini mau dengan tidak mau akan membawa kita berseru kepada Tuhan, menyerah kepada Tuhan. Dalam arti kata, hubungan pribadi kita bisa semakin erat dengan Tuhan. Sampai kita dapat juga berkata, ajaib untuk dimengerti. Ini banyak yang terjadi. Kemandirian ini membuat kita kemudian menghasilkan, ini terkait satu dengan yang lain, tidak bisa dipisahkan.
Jadi kita tidak akan kecewa. Mana Tuhan tidak pernah lagi menyatakan kelembutannya. Kenapa cuma penuh dengan didikan? Sudah cukup didikan dengan berbagai didikan lagi dengan segala macam masalah. Untuk apa semuanya ini? Membuat kita menjadi dewasa. Apakah tanda kedewasaan itu? Kita buka Ibrani pasal 5 tadi. Kalau kita bicara kepada tanda kedewasaan, itu bukan cuma bicara soal hasil. Akan tetapi, tanda-tanda itu hanya bisa ada pada kita setelah kita masuk dalam proses pendewasaan. Tadi kita sudah baca kan? Tapi ada 2 ayat yang perlu kita ulangi di situ. Ibrani 5 ayat 13 dan ayat 14. 13, ya 2, 3. Iya. Sama-sama 14. Iya. Iya. Makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa. Mana lebih sedap makan bubur maizena? Sekarang bubur bayi apa? Dulu maizena, sekarang apa? Sun. Mana lebih enak makan sun dengan makan itu keledo? Mana lebih enak? Mana lebih enak makan bubur sun atau makan ayam biru maru? Mana lebih enak makan bubur sun dengan makan RW? Kalau kita orang di sini cuma daun pintu yang tidak dimakan, semua daun dimakan. Ya, oh ya, daun jendela juga coy, tidak dimakan. Ya, coba kita renungkan. Makanan keras untuk orang-orang dewasa. Tangkap baik-baik itu ya. Dan ada satu kalimat yang akan kita bahas di situ yang luar biasa. Pada ayat 14 itu. Makanan keras untuk orang-orang dewasa. Coba tanya di tetangga saudara, so dewasa ngana? Sama-sama saudara. Makanan keras untuk orang dewasa. So dewasa? Makanan keras. So dewasa? Belum. Ya. Berarti belum bisa makanan keras. Ya. Nah, saudara, apa yang Tuhan sedang proses di dalam kehidupan kita, di dalam membawa kita ke dalam kedewasaan, sehingga ada tanda-tanda kedewasaan. Ya, perhatikan kembali khususnya ayat yang ke-14. Ya, baca pelan-pelan sama-sama. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Sekarang saya mau tanya. Nah ini sekarang kita bahas. Makanan keras untuk orang-orang dewasa yang mempunyai, hati-hati ya, panca indera yang terlatih. Yang mana itu panca indera? Uji kecerdasan SD ini.
Sekarang sobannya yang duduk-duduk di ruang ini profesor. Tapi begitu ditanya, apa saja itu panca indera? Panca itu katanya 5. Indra. Nah, apa itu? Apa saja itu panca indera? Bayangkan setelah sudah jadi profesor, dia lupa itu panca indera. Lidah, ini. Apalagi satu ya. Oke. Pertama apa? Sama-sama dulu. Pertama, mata. Tuh, baru pertama bro, sabar Frans. Biar nggak jago hafal tapi sabar dulu. Terakhir yang nomor 5 yang tidak tahu dia. Pertama, mata. Oke, satu dulu ya. Kedua, Pak dokter jangan kasih tahu ya. Tidak boleh kasih tahu. Ya. Kedua, hidung. Mata. Ada hidung ya? Ada punya hidung? Ada. Nah, ketiga, telinga. Keempat, apa? Mulut. Lidah. Kelima, di sana so tidak ada suara, so lupa orang. Nah, apa yang kelima Frans? Oh, kulit. Oh, dapat tahu. Saya kira tidak tahu. Memang jago Frans ini. Kita sampai profesor itu. Cuma belum botak. Oke, perhatikan. Kita mulai. Apa yang pertama tadi? Mata. Apa nyanyian? Apa itu nyanyian sekolah minggu? Mata. Hai mata, apa yang kau lihat? Oke, mata dulu. Mata. Tangkap itu ayat baik-baik, masih ingat? Panca indera yang terlatih. Rupanya untuk membawa kita kepada kedewasaan, Tuhan melatih ini panca indera juga harus dari tanda-tanda kedewasaan itu. Setelah melewati panca indera yang dilatih dan ternyata DP mata, so dewasa. Tapi jangan keliru tangkap ini. Banyak orang keliru tangkap. Saya ingat dulu waktu saya masih kecil, kepingin sekali nonton film. Tapi dulu sangat ketat. Umur 17 tahun tidak bawa KTP, tidak boleh masuk di ruangan bioskop. Kenapa? Karena ada film anak-anak, betul-betul satu gedung bioskop adalah anak-anak. Ada film remaja, betul satu gedung bioskop anak-anak remaja. Bukan kayak sekarang. Dari bayi sampai orang tua, opa-oma, duduk dalam satu film yang dewasa. Tidak ada penjagaan ketat. Dulu polisi jaga di pintu bioskop. Jadi kalau curiga, rupanya so tua tapi badan pendek, baru dia kasih keluar KTP. Oh iya, masuk. Itu dulu. Tidak sesuai dengan pertumbuhan kan? Nah, sekarang tidak ada yang jaga los. Pokoknya ada karcis masuk. Jadi kepingin sekali nonton bagaimana itu film yang 17 tahun boleh masuk. Tapi ketika umur 17 tahun Tuhan panggil jadi hamba Tuhan. Jadi tidak sempat nonton masuk film 17 tahun. Nah itu, tapi jangan kita salah tangkap ini. Oh, mata dewasa berarti sekarang so boleh nonton, termasuk nonton porno karena sudah 21 tahun ke atas. Bukan ini. Bukan maksudnya ini. Sekarang mata kita harus dewasa. Dan Tuhan melatih mata kita. Bukan mata yang remaja. Tahu mata remaja? Itu mata masa puber. Ya, mata masa puber itu, remaja itu. Laki perempuan sama. Masa remaja itu akan dia lewati. Semua dia mau lihat, sama dengan saya mau masuk nonton film tapi tidak cukup umur. Semua itu remaja. Ya.
Jadi ini mata ini harus dewasa. Minta maaf ibu-ibu, mata harus dewasa. Sekalipun jalan di mall ada tas model baru, tapi mata harus dewasa. Pak, ada model baru. Ya, pergi lihat jo. Begitu Pak, dia pemain itu pergi lihat, dia juga pergi cepat-cepat. Ya, harus dewasa. Jadi apa yang kita lihat itu supaya tidak sampai menggugurkan iman dalam segala hal. Begitu juga kaum pria, mata juga dewasa. Kalau kaum pria itu gila elektronik, ya, gila elektronik. Pokoknya ada apa model baru, biar masih beli. Akhirnya apa? Jadi cara hidup hedonisme. Nah, ini mesti dewasa. Ini baru satu aspek saja, tapi seluruh aspek hidup kita. Sebab apa? Sebab kalau mata tidak dewasa, seluruh dunia diperlihatkan oleh iblis kepada Yesus. Aku berikan kepadamu asal engkau menyembah aku. Ini mata ini kalau tidak ada, mau bilang kacamata juga tembus. Saudara pernah terima banyak SMS? Saya banyak kali terima SMS menawarkan kacamata tembus pandang, dapat melihat orang tembus dengan bajunya apa. Saya bilang ini orang cilaka ini. Orang yang tidak ngerti, dia mau beli kacamata yang seperti itu. Ini kacamata apa? Sedangkan sinar X saja cuma lihat DP tulang-tulang. Jadi mata ini, so ada HP 1, mesti beli model baru. Jangan membeli apa yang diinginkan sebelum membeli apa yang dibutuhkan. Taruh itu kalimat di dalam HP, tulis memang, ya, taruh di situ, simpan baik-baik. Jadi tidak mengikuti keinginan daging. Begitu juga dalam segala hal. Lihat, aduh, kamu main ini. Dia lihat DP main itu, aduh, kenapa so jadi lain? Dia lihat lain. Ini dari muka sama, belakang sama, samping sama semua. Jadi ini mata harus tidak ada waktu untuk membahas itu karena ada 5, terlalu banyak. Yang kedua, gua loncat aja. Nanti saudara minta Roh Kudus lagi, apa lagi Tuhan? Yang ya Bro? Ya, apalagi yang perlu bagi mata? Nanti berdoa sendiri. Apalah yang kedua? Hidung. Hidung itu untuk apa? Cium apa? Cium bau. Nah, kami mencium, ada tanda-tanda. Jadi mencium itu ya, bukan hanya untuk mencium hidung ini, untuk artinya untuk dapat mengenal jenis bau. Siapa berkontok? Ya kan? Kami asik-asik doa sapan semalam suntuk, masuk angin. Ada sering-sering bagus-bagus, babonyi, balagu lagi, tiut. Baru bikin diri rupa tidak tahu apa-apa. Saudara tahu yang begini, dia punya muka bodoh-bodoh. Supaya tidak ketahuan, dia bikin muka kayak orang bodoh. Ya kan? Kata cium ini juga istilah juga. Kami mencium ada, ya toh? Tercium ada bau. Nah, itu. Jadi perlu kita juga dewasa supaya dapat membedakan bau maut dengan bau keselamatan. Ya, Paulus juga mengingatkan itu. Jadi perlu kita
benar-benar indera kita ini tidak hanya berfungsi secara alamiah untuk hal-hal alamiah yang menyangkut lahiriah, tapi juga rohani kita. Sehingga dengan demikian di situ kita bisa memahami, oh ini bahaya, ini bahaya, ini tercium ada bau ini tercium ada bau ini bahaya, ini tercium ada tanda-tanda yang tidak benar ini ada rekayasa ini ada sesuatu maksud ini perlu saudara. Ini hanya orang dewasa yang bisa melakukan. Anak-anak tidak bisa. Anak-anak tidak bisa, hanya orang dewasa. Ada suami istri bilang begini, saya punya istri larang saya makan durian. Orang bule dia nih, orang bule tapi dia suka durian. Tidak banyak orang bule suka durian. Saya punya istri larang saya makan durian kalau malam. Saya tidak mengerti tangkapnya. Kenapa larang saya makan durian? Kalau di hotel kan secara internasional memang dilarang membawa buah-buah apapun yang bau. Saudara nangkap? Kenapa pagi boleh makan durian, malam tidak boleh? Nah, hanya orang dewasa yang bisa nangkap ini kalimat. Saya tidak mau tanya langsung. Tanya terus terang, kenapa Pak? Atau kenapa Brur? Karena saya sudah tangkap. Istri saya melarang saya makan durian kalau malam. Berarti kalau pagi boleh toh? Nah, kenapa tidak boleh makan durian kalau malam? Tidak usah saya lanjut. Yang tidak tahu berbahagialah. Hanya orang dewasa yang bisa mengerti ini kalimat. Tapi kalau anak remaja tidak. Ini suami istri. Kalau anak remaja tidak. Tai gigi pun rasa coklat. Nah, kan? Nah, ini perbedaan. Yang ketiga, selesaikan langsung cepat. Yang ketiga, apa yang ketiga? Hah? Telinga, apa nyanyian sekolah minggu bilang? Hai, hati-hati pakai telinga. Telinga apa yang dia dengar. Nah, saudara, mendengar juga harus dewasa. Ini telinga harus dewasa. Kalau tidak dewasa, semua yang dia dengar, dia hanya nangkap dan menganalisanya dan bertolak dari hal-hal negatif. Tidak tahan. Apalagi dibully, tidak siap dengar. Kalau dipuji, oh luar biasa. Tetapi orang yang telinganya dewasa, dia bisa membedakan, walaupun itu dibully dan lain sebagainya, apapun dia tahu bahwa ini apa yang menjadi nilai-nilai negatif, positif yang ada dalam segala apa yang dia dengar. Kalau tidak, kita jadi korban. Apalagi kalau ada yang berbisik, Bro, ini coba mana yang kita kasih tahu ya, karena kita ini ya sudah teman baik. Tidak tega saya kalau kamu tidak tahu, tapi ya jangan disimpan di hati. Terlalu dia sudah kasih masuk. Ini kan semua panca indera itu input untuk masuk di dalam. Input untuk masuk di dalam jiwa. Dan tahu saudara, jalan tolnya iblis selalu lewat unsur jiwani. Dia sudah memperdengarkan kita hal-hal yang negatif menyangkut diri kita. Sudah terlanjur masuk, sudah terlanjur kita dengar. Rupanya berbahagia juga orang yang tuli ya. Karena dia tidak dengar apa-apa. Dimaki-maki pun dia tidak dengar. Dia cuma senyum-senyum. Nah ini. Kalau kita tidak dewasa mendengar,
banyak yang bisa melukai hati, banyak yang menyakitkan, dan ada yang sangat menyakitkan karena kita benar-benar tidak seperti itu. Kenapa dianggap seperti itu? Saya baru saja mengalami, saudara, ketika mau urus ini, administrasi dari bangunan di belakang ini, dan menganggap surat yang ada pada kami, pada gereja itu palsu. Ini apa? Berarti kalau palsu berarti saya menipu. Seumur hidupku saya belum, dari kecil belum kenal Kristus, saya belum pernah menipu. Bukan belum pernah, tidak pernah. Saya berkata, aduh, kalau itu dianggap palsu, orang yang saya hormati, orang yang saya selalu katakan luar biasa, tetapi kemudian mengatakan surat yang kami pegang adalah palsu, siapa yang memalsukan? Kalau tidak dewasa, ya kan? Ada orang yang langsung bereaksi, balas dengan maki-maki, balas dengan kata-kata. Ada orang tidak, dia diam tapi sumpah-sumpah mengajar memang. Banyak, hati-hati suami. Aduh, istri saya baik sekali, sabar. Memang sabar, tapi dia sumpah-sumpah kamu tidak tahu. Suami saya sabar, ya, tapi dia sumpah-sumpah kamu tidak tahu. Ini harus telinga dewasa. Kalau tidak terganggu kita, terganggu. Langsung saja yang keempat. Apa itu? Lidah. Lidah untuk apa? Mengecap apa? Bisa membedakan mana asin, mana pahit, mana manis, dan lain sebagainya. Tetapi ternyata Alkitab menulis bahwa bukan hanya sekedar mengecap, melainkan salah satu anggota tubuh yang tidak dapat dan sangat sulit terkendali dan dikendalikan adalah lidah. Adalah lidah. Dan Alkitab mengatakan di dalam ayat-ayat berikutnya dari ayat yang saya sebutkan tadi, bahwa apabila kita tidak dapat mengekang dan mengendalikan lidah kita, seluruh ibadah kita musnah dan tidak diperhitungkan oleh Tuhan. Bayangkan, ini lidah yang bisa menggugurkan semua karya-karya kita, karya kasih kita kepada Tuhan, bisa dilenyapkan oleh lidah kita. Jadi, jagalah itu lidah. Dengan nyanyian dunia saja berkata, memang lidah tak bertulang, tak terbatas kata-kata. Masih ingat nyanyian tempo dulu? Memang lidah tak bertulang, tak terbatas kata-kata, lain di mulut, lain di... Ini lidah. Lidah. Jadi lidah bukan hanya untuk mengecap, sadap, kurang asin, terlalu asing, aduh terlalu pahit, bukan. Tapi dia punya kuasa yang harus kita sadari. Dia bisa membinasakan seluruh tubuh. Semua bisa dikendalikan, hanya lidah. Jadi ini pergumulan pribadi kita. Dewasa dan dewasa. Lidah. Terakhir, kulit. Seluruh tubuh itu bicara tentang seantero wujud tubuh ini, tidak ada yang tidak dibungkus oleh kulit. Walaupun kulit punya warna macam-macam, tetapi semua dibungkus oleh kulit. Untuk apa kulit ini? Merasa panas. Dingin. Nah, saudara, ini menunjukkan seluruh eksistensi hidup kita dalam segala aspek apapun dalam hidup kita harus dewasa. Itu sebabnya Tuhan mengizinkan kita masuk di dalam pendewasaan ini. Dengan demikian barulah kita
secara mandiri pribadi kepada Tuhan, bertumbuh, dan kita pun dapat melakukan segala tanggung jawab yang Tuhan berikan pada kita. Inilah fase-fase pertumbuhan. Kristus sudah melewati semuanya ini, dan Alkitab menulis dalam keadaan sebagai manusia ia telah taat, dan taat sampai mati di atas kayu salib dalam keadaan manusia. Berarti sesungguhnya semua kita bisa juga melakukan ini jika kita mau. Mari kita berdiri, kita berdoa. Kita siapkan setiap pribadi kita bersekutu dalam perjamuan yang kudus. Yang lagu tadi ya. Haleluya Yesus. Makasih Tuhan. Indah tiada tanya. Amin Tuhan. Sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti. Amin, amin, amin. Lebih dari semua yang ada. Amin, amin Yesus. Hikmat-Mu tiada terselami. Amin. Kasih-Mu dalam tak terduga. Haleluya Yesus. Sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum, haleluya. Kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum. Kami undang pelayan perjamuan maju ke depan. Oh, yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kami mensyukuri, menghormati, mengagumi segala apa yang telah Engkau kerjakan atas hidup kami, Bapa. Terima kasih untuk anugerah keselamatan dalam Kristus Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Dengan darah yang tercurah telah menebus kami dari segala dosa. Terima kasih Roh Kudus untuk kehadiran-Mu setiap saat menjadi roh penolong yang sudah menolong kami menjalani kehidupan kami dari masa kanak-kanak, masa bayi rohani, menuju kepada kedewasaan. Dan kami mengucap syukur, Roh Kudus sudah meneguhkan, menguatkan, sehingga saat ini kami masih bisa berdiri di hadapan hadirat-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih buat kesempatan anugerah Tuhan bagi kami untuk boleh bersekutu dalam perjamuan kudus ini. Engkau tilik segala kebenaran kami Tuhan. Ampuni segala yang tidak berkenan yang kami lakukan dalam kehidupan kami oleh perkataan, perbuatan, dan pikiran kami. Dan mari darah Yesus Kristus menyucikan kami dan menutup seluruh cacat celah kami. Seluruh jemaat-Mu, kami semua yang melayani yang Kau kuduskan,
Berkatilah roti dan anggur ini, sehingga ini tidak hanya sekedar upacara, tetapi sungguh kami boleh bersekutu di dalam tubuh dan darah Kristus melalui perjamuan kudus ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan jemaat Tuhan duduk kembali. Sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Mari kita bangkit berdiri. Kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau, ku kagum Engkau. Mari kita persiapkan diri kita untuk bersekutu dalam perjamuan yang kudus. Firman Tuhan akan menuntun kita di dalam mempersiapkan diri. Barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri,
Dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Makasih Tuhan. Jika saudara telah siap, angkat roti di hadapan hadirat Tuhan dan dengarkan firman Allah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini ada persekutuan di dalam tubuh Kristus? Amin. Kita makan dengan percaya dan penuh syukur dalam nama Tuhan Yesus. Angkat cawan di hadapan hadirat Tuhan dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan Yesus sampai ia datang kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan di dalam darah Kristus? Amin. Kami dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Naikkan syukur kehadirat. Haleluya. Beri syukur. Berikan syukur. Haleluya. Syukur. Haleluya. 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 Naikkan syukur. Naikkan syukur kehadiratnya. Naikkan syukur. Terima kasih Yesusku. Amin. Kau beri sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku. Buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu Tuhan. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Terima kasih buat lawatanmu Tuhan. Kami mensyukuri segala karyamu. Kami mensyukuri segala apa yang Engkau izinkan untuk membawa kami menuju kedewasaan bagi hormat kemuliaan Tuhan. Meteraikan kebenaran firman-Mu, Roh Kudus berikan kemampuan bagi kami melakukannya. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan. Engkau sudah melawat mereka, Tuhan sudah berikan kekuatan, penghiburan, Tuhan sudah buka jalan, Tuhan sudah mengadakan segala perkara. Oleh karena Engkau mengasihi kami semua. Terpuji nama Tuhan. Sebelum kami akhiri ibadah kami mau menyatakan kasih kami kepadamu dengan apa yang akan kami persembahkan. Sucikan hati pikiran kami, agar hati dan pikiran kami, apa yang kami berikan, kami lakukan dari hati yang mengasihi Tuhan, sehingga kami diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Kita bawa persembahan kita nyanyikan terima kasih Tuhan.
untuk segala anugerah. Terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati segala persembahan saudara dari hati yang mengasihi Tuhan. Dan sebelum kita menerima doa berkat, kita juga akan sama-sama mendoakan anak Gracia yang Tuhan sudah tolong dalam kehidupannya, dan juga sekaligus kami atas nama keluarga mengucapkan banyak terima kasih untuk dukungan doa saudara bagi keluarga kami dan anak-anak kami, sehingga semuanya diberkati Tuhan. Dan dengan kemurahan Tuhan, anak Gracia nanti pada tahun depan akan memasuki pernikahan, dan saya undang kedua mereka untuk kita doakan bersama sebelum kita akhiri ibadah ini. Anak Gracia dan juga Daniel, ya, boleh berlutut di depan untuk kita doakan. Ya. Ya, mari kita bangkit berdiri, kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu. Hamba-Mu bersama seluruh jemaat-Mu menaikkan syukur kehadirat Tuhan untuk rancangan dan apa yang telah Engkau kerjakan untuk anak Gracia dan Daniel yang Tuhan sudah pertemukan dan membawa mereka di dalam kasih-Mu untuk mempersiapkan pernikahan mereka. Kami mohon Tuhan, apa yang telah Engkau pertetapkan semuanya berjalan sesuai dengan ketetapan-Mu, dan segala apa yang mereka persiapkan untuk hal ini di kedua belah pihak orang tua dan juga mereka berdua. Biarlah Tuhan mempersiapkan segala sesuatu dan melengkapi segala perkara. Berkati jemaat-Mu di tempat ini yang sudah menopang kami dalam doa, dalam pelayanan maupun juga dalam keluarga. Tuhan memberkati berlipat kali ganda kembali. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami berdoa kedua anak ini, apa yang menjadi kerinduan hati mereka, Engkau mengadakan segala perkara, dan terutama apa yang telah mereka Tuhan siapkan dalam ikatan kasih yang Tuhan lakukan, biarlah juga mereka boleh menjalaninya seturut dengan kehendak-Mu dalam kekudusan Allah sampai pada saat pernikahan mereka. Engkau menjaga, melindungi, memberkati dan menyertai mereka. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu dan mohon berkat Tuhan bagi seluruh jemaat Tuhan.
damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kecintaan Allah Bapa dan dalam persekutuan Roh Kudus adalah akhirnya tinggal menyertai kita sekalian. Dibuatnya kita hidup bijaksana sehingga berhasillah segala apa yang kita kerjakan sampai berkelimpahan dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Mari kita bersatu teduh sejenak sebelum pulang.